Kemuliaan bagi Allah, kita jumpa kembali umat Kristiani yang saya kasihi dimanapun saudara berada pada hari ini, mungkin di rumah atau di tempat-tempat yang lain. Nah, hari ini bersama dengan saya ada 30 menit kita akan jalani bersama dalam acara Suara Kasih yang setiap hari Minggu bersama-sama dengan saudara. Hari ini ada Bapak Lukas yang akan melayani kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk diisi firman Tuhan. Shalom para pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh berjumpa kembali di dalam acara Suara Kasih untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara sekalian, sebelum kita membahas firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama tunduk kepala kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk kasih anugerah-Mu yang begitu melimpah, sehingga kami boleh kembali mendengarkan dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu firman-Mu memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami berjalan tidak kesasar, melainkan kami dituntun oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, berfirmanlah hari ini. Kami siap mendengar dan merenungkan firman-Mu. Terlebih daripada itu, kami akan melakukan segala firman-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami naikkan pujian syukur. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Amsal Soleman, Fatsal yang keempat, ayat 20 hingga 27. Amsal Soleman, Fatsal yang keempat, ayat 20 hingga 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah membaca firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan yang akan menjadi pedoman di dalam kehidupan kita ini. Firman Tuhan yang akan menuntun langkah kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan itu merupakan benih. Benih yang di dalamnya terdapat sumber kehidupan. Kalau kita memperhatikan sebuah biji tanaman misalkan, maka padanya ada suatu potensi yang besar. Dari biji ada suatu potensi yang besar. Dari biji yang begitu kecil dapat dihasilkan sebuah pohon yang besar yang memiliki kehidupan. Tahukah saudara bahwa firman Tuhan juga merupakan benih? Firman Tuhan yang kita dengar, biarlah senantiasa kita mau pelihara agar benih itu tumbuh dengan baik. Saudara, firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan itu bisa menjadi rema dalam kehidupan kita, dapat menjadi kenyataan yang dapat kita rasakan. Apa syaratnya? Maka haruslah kita memelihara tanah hati kita ini. Kita harus menjaga hati agar firman Tuhan tergenapi. Kalau Tuhan berfirman, diberkatilah anak cucumu,
maka benar-benar keturunan kita akan mengalami keberkatan. Kalau Tuhan berfirman, oleh bilur-bilurnya kamu akan sembuhkan, maka tak kala kita sakit dan kita berseru, kita berdoa kepada Tuhan, maka kita akan mengalami kesembuhan. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Saudara, hal yang paling sulit untuk kita berbalik, kita bertobat kepada Allah adalah menaklukkan hati kita kepada Allah. Dan hal yang paling sulit setelah kita bertobat, setelah kita berbalik kepada Allah adalah menjaga hati kita kepada Allah. Saudara, penyelamatan merupakan karya Allah dalam hati manusia. Pengakuan dosa, pertobatan, iman, dan penyembahan merupakan pekerjaan Roh Kudus di dalam setiap hati manusia. Firman Tuhan berkata bahwa kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan minuman, melainkan perkara-perkara kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Hal ini menyangkut hati kita manusia. Keadaan manusia secara alami ditentukan oleh keadaan hatinya, dan keadaan manusia rohaninya tergantung baik atau jahat hatinya. Dalam banyak hal, hati manusia menentukan bagaimana keadaan kehidupannya. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, jagalah hatimu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati mendapat perhatian istimewa di dalam firman Tuhan. Karena apa? Karena merupakan bagian keberadaan manusia yang mencakup hal yang cukup luas, di mana kita menginginkan, kita menimbang, dan kita memutuskan sesuatu hal. Hati juga mencakup perasaan, keinginan, nafsu, pikiran, pengetahuan, dan kehendak, dan merupakan pusat kehidupan manusia. Oleh sebab itu, Allah sangat memperhatikan hati manusia. Allah memberi kehendak bebas agar manusia bertanggung jawab kepada Allah. Akan tetapi manusia menyalahgunakan kehendak bebas ini dan melanggar perintah Allah, sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Allah ingin memulihkan keadaan kita manusia dengan beriman kepada Kristus. Saudara sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk menjaga hati, agar hati kita tetap melakukan firman Allah. Yang pertama adalah rekonstruksi hati kita. Saudara, hati kita perlu direkonstruksi sebelum kita dapat menyenangkan hati Allah. Di dalam ayat 20 hingga 22 dikatakan, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka." Saudara sekalian, hati ini harus dibuat baru dengan kehadiran dan kuasa Roh Kudus. Kita, dengan usaha kita manusia, kita tidak dapat melakukan hal tersebut. Di dalam kitab Yehezkiel 36 ayat 24 sampai 28 berbunyi demikian, "Aku akan menjemput kamu di antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri, dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru di dalam batinmu. Dan aku Allah akan menjauhkan daripadamu hati yang keras
Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Saudara sekalian, hati manusia telah dinodai oleh dosa. Allah menciptakan Adam dalam keadaan suci dan bersih. Adam ketika itu suci dan bersih hatinya. Adam mempunyai hati yang mengasihi Allah. Ia begitu suka bergaul intim dan mempunyai hubungan akrab dengan Allah. Kehidupannya dipimpin oleh kehendak Allah. Akan tetapi Adam jatuh dalam dosa oleh godaan iblis. Ia berdosa dan melawan Allah. Hatinya penuh dengan kejahatan. Semua anak Adam dan keturunannya telah berdosa, dan hati manusia telah ternoda oleh dosa. Saudara, ada sebuah pelajaran tentang ulat yang berada di dalam buah mangga. Kalau kita melihat mangga dari kejauhan, kita akan tertarik, kita tertegun, apalagi kalau buah itu kelihatan besar-besar, ya, ada gerombolan-gerombolan mangga yang begitu menggiurkan kita. Ada pelajaran yang indah tentang ulat yang berada di dalam buah mangga tersebut. Mungkin kita berpikir ulat ini masuk dari bagian luar dari mangga itu. Akan tetapi ternyata kalau kita selidiki baik-baik, kita perhatikan baik-baik, tidak ada bekas sama sekali. Mangga itu kelihatan mulus, ya. Kalau kita lihat fisiknya, kita menjadi tertarik untuk menikmatinya. Saudara sekalian, kita mungkin bertanya, dari mana ulat itu bisa masuk ke dalam buah mangga tanpa meninggalkan bekas sedikit pun? Ternyata ketika bakal buah itu sedang terjadi, ada serangga yang bertelur hinggap dan tinggal di dalam buah tersebut. Tak lama kemudian telur serangga itu menetas dan menjadi ulat yang merusak bagian dalam buah mangga tersebut. Pada saat kita hendak makan mangga tersebut, kita kaget karena di dalamnya penuh dengan ulat, sehingga kita tidak dapat memakannya. Saudara, demikian pula dengan dosa manusia. Dosa itu seperti ulat yang ada di dalam hati manusia dan bekerja melalui pikiran, melalui perkataan kita dan tindakan manusia. Allah berkata, semua manusia telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Di dalam Matius 15 ayat 19, Yesus berkata, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Saudara, manusia dengan caranya sendiri ingin merekonstruksi hatinya dengan jalan mungkin. Ia ke psikolog, minta nasihat agar hatinya dapat diubahkan untuk berbuat hal-hal yang baik. Ada juga yang memberikan jalan keluar dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial misalnya, karena dianggap semua masalah hati yang terjadi berasal dari pengaruh luar manusia. Sehingga kalau kita memperbaiki hubungan dengan lingkungan kita, maka akan mengubah hati kita. Ada juga manusia yang memberikan jalan keluar dengan meningkatkan intelektualnya. Dianggap semua problem manusia terjadi karena ketidaktahuan, karena kebodohan,